Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, para kesepuhan, para ustadz yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya hormati. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu bab, yaitu babu tahrimil ghibati wal amri bihifzil lisan, yaitu bab larangan untuk bergibah dan perintah untuk menjaga lisan. Biasa Imam An-Nawawi sebelum menyampaikan hadis-hadisnya dimulai dengan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi khitabnya adalah orang-orang yang beriman. Untuk menjauhi kebanyakan prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan. Dan jangan pula sebagian kalian kepada sebagian yang lain itu menggunjing. Kemudian Allah melanjutkan, sukakah di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Tentu kalian membencinya, tidak menyukainya. Oleh karena itu, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, lagi Maha pengasih, lagi Maha penyayang. Iya. Jadi memang prasangka itu ada memang prasangka yang baik, tapi kebanyakan prasangka itu tidak baik. Sehingga yang tidak baik inilah nanti kalau orang sudah prasangka dilanjutkan mencari-cari kesalahan, setelah ketemu kesalahannya lalu disebarkan. Nah itu. Jadi ada tiga nih. Satu, prasangka. Yang kedua, mencari kesalahan, keburukan.
setelah itu disebarkan. Iya. Ini tampaknya berkaitan dengan kebersihan hati. Kalau orang sudah tidak suka, biasanya timbul nanti prasangka, kemudian setelah ketemu, ya namanya orang kira-kira ada nggak kekurangan? Pasti kekurangannya ada. Iya. Sedikit ataupun banyak. Setelah itu disebarkan. Nah, disebarkan itulah namanya ghibah. Iya. Ya, disebarkan itu namanya ghibah. Jadi wala yaghtab ba'dukum ba'do. Sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Kira-kira kalau kita bergibah satu hari 2 kali aja, berarti 1 tahun 720 kali. Kalau umurnya 70 tahun, diambillah balik 10 tahun, berarti 60. Jadi 700 kali 720 kali 60 tahun. Kira-kira 430.000. 430.000 orang itu yang pernah kita gibah. Kemudian kalau berbaris 430.000 itu kira-kira sampai mana panjangnya? Iya, mereka itu meminta apa? Pertanggungjawaban. Kenapa? Karena ada catatannya nih. Itu. Oleh karena itu Imam An-Nawawi menyusul setelah ayat ini ditampilkan, kemudian ini wala taqfu ma laisa laka bihi innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, janganlah kalian mengikuti ma laisa laka bihi ilm, apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan. Jadi kita tidak boleh mengikuti atau kita tidak boleh berhenti kemudian kita mengikuti apa yang kita tidak tahu. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, hati semua akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya, yaitu malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, ini. Jadi kita menggibah, ngomongin atau menyebarkan keburukan orang lain, ini pasti dicatat. Siapa yang mencatatnya? Adalah malaikat. Tuh. Jadi yang tadi itu 430.000 itu disimpan oleh malaikat dalam buku catatan khusus.
Kapan kita akan terima itu? Pada hari alam mahsyar. Alam mahsyar itu dikumpulkannya semua umat manusia, yang baik, yang buruk, yang kafir, yang muslim, yang soleh, yang tidak soleh di situ. Ya, setelah kiamat kubro itu terjadi, nah, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memberikan catatan itu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan mengabarkan semua apa yang pernah dilakukan melalui catatan itu. Semua. Ada yang berharap, ya Rob, berikanlah catatan itu kepada tangan kananku. Tapi ternyata di tangan kiri. Bahkan ada yang di punggungnya. Itu dalam Al-Quran. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang mendapatkan amal catatannya di tangan kanannya, maka kemudahan-kemudahan itu akan dia dapatkan. Jadi artinya orang yang mendapatkan catatan di tangan kanannya itu, dia sudah otomatis orang yang bakal selamat. Kemudian ada yang mendapatkannya di tangan kiri, itu kebanyakannya keburukannya. Tapi kalau amal catatan itu datang di punggung kita, itu nggak usah dilihat silanya, semuanya merah, keburukan. Jadi simbol tangan kanan, simbol tangan kiri, simbol punggung itu menunjukkan kualitas amal. Iya. Nah, itu bisa dibayangkan. Kira-kira kalau 400.000 orang ada dalam catatan itu, kira-kira setebal apa kira-kira? Itu kalau berbaris, nah itu. Mungkin kalau 400.000 ini dari sini kemana? Ke Cimahir. Iya. Bisa 8 kilo itu Pak. 80 kilo bisa. Iya, kalau contohnya apa namanya 5 orang 1 meter aja. Iya, 5 orang 1 meter itu dibagi 430.000. Iya. Ya mungkin dari sini ke tol apa tuh? Ke tol yang pada yang Cikopo itu sampai situ. Iya. Dan itu nanti setelah selesai dari situ ganti ke sini, wah bagaimana sibuknya. Iya. Itu bagaimana sibuknya orang saling mendakwa, saling meminta pertanggungjawaban di situ. Karena sesudah ada catatannya jelas, harinya, jamnya, menitnya, kemudian apa yang dilakukannya. Itu siapa yang digibah itu jelas. Nah, dan itu tidak akan pernah bisa terhapus walaupun ada tsunami. Ya,
Sugan gitu kalau ada tsunami, wah langsung hilang semua. Nggak ada. Fi imamim mubin, dicatat dalam buku catatan yang begitu jelas dan kokoh. Nah, ini untuk apa Allah mengabarkan begini? Supaya hidup kita hati-hati, hidup kita waspada. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu kalau orang sudah begini, mengenal begini, ternyata orang yang bisu itu lebih baik daripada orang yang tidak bisu. Kalau orang sudah mengetahui yang begini kecil gitu, ternyata orang yang buta itu tidak lebih buruk daripada orang yang melihat. Itu. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada ucapan begini, duhai sekiranya aku dulu menjadi tanah. Itu ungkapan penyesalan yang sebenarnya tidak berguna. Artinya apa? Artinya kalaulah ketika kecil itu meninggal, selamatlah saya. Kalau sekarang minta dimatikan sekarang, dosa sudah terlalu banyak. Tuh. Maju juga akan terus bertambah. Nah, mudah-mudahan dengan apa? Dengan Allah mengabarkan begini dan kita mengetahuinya, mudah-mudahan minimal bisa diminimalisir. Gimana caranya? Contohnya menghapus yang dulu-dulu. Oleh karena itu para ulama itu hal-hal yang contoh sangat sulit untuk dihapus. Itu caranya dengan apa? Dengan menambah kebaikan-kebaikan. Sehingga itu sudah pasti orang yang digibahi oleh kita, dia akan datang minta pertanggungjawaban. Ya, Anda sudah mencoreng nama baik saya, Anda sudah memperlakukan saya, Anda sudah menyebarkan keburukan saya. Itu pasti ada nilainya di situ. Sini ganti. Anak ke ayah, ayah ke anak, tetangga ke tetangga, saudara ke saudara, teman ke teman, siapapun. Di situ sibuk dengan urusan masing-masing. Gimana nih saya? Itu. Nah, itu menentukan nasib. Tidak ada contohnya, udah saya maafkan, nggak ada ya. Saya sudah banyak, alhamdulillah pahalanya, udah nggak apa-apa, nggak ada. Itu saling memaafkan itu di sini, di mana di dunia. Proses saling memaafkan itu di dunia. Di situ. Oleh karena itu, nanti tadi itu para ulama gimana caranya itu? Terus tingkatkan kebaikan, tingkatkan pahala. Ya, kalau Bapak contohnya dulu waktu kecil, waktu anak-anak, ya kadang-kadang ngarawel jambu batur. Baledog mangga gitu kan. Nah, itu memang pengalaman itu semua orang di situ. Nah, gimana caranya itu?
Kalau kita tahu bahwa itu akan diminta pertanggungjawaban, saya akan beli mangga berapa karung, saya akan sedekahkan. Nanti pahalanya apa disiapkan untuk itu. Nah, itu. Di situ. Karena kalau contohnya dilacak, ini mangga siapa nggak tahu kan contohnya. Mungkin udah pada meninggal, tidak ada. Disiapkan, saya akan beli 10 karung khusus. Belum lagi nanti rambutan, belum lagi contohnya apa? Iya. Di situ. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, kalau urusannya dengan manusia kan nggak bisa hanya tobat, Pak. Hanya tobat kepada Allah. Harus ditemui. Harus bertemu. Karena kalau kepada manusia kita punya keburukan kesalahannya, itu 2. 1, melanggar larangan Allah. Yang kedua, menyakiti orangnya. Nah, untuk melanggar larangan Allah itu bisa kita tobat, tidak mengulangi lagi. Tapi kepada manusia nggak bisa, kita harus temui. Iya. Apakah contohnya cukup pada bulan suci Idul Fitri kita maaf salaman? Itu kadang-kadang umum ya, umum, tidak spesifik gitu di situ. Tapi kalau datang ke rumah Pak, itu kemarin malam saya ngomongin Bapak, gitu. Artinya kan gitu. Saya kemarin malam tuh ngomongin Bapak, bener Pak. Mungkin tanya, apa yang diomongin? Di situ. Keburukan Bapak saya sebarkan. Marah nggak kira-kira? Di situ. Nah, tapi walaupun bagaimana, terserah mau marahnya seperti apa, saya terimalah. Gitu. Di situ. Sampai gimana caranya dia memberikan maaf, memaafkan. Ya. Nah, jadi ini dalil bahwa semua amal kita, apa yang kita lakukan itu diawasi dan dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, dalam ayat ini memang qaulin. Qaulin itu perkataan. Artinya kalau ghibah mah memang menyangkut perkataan. Kalau ghibah itu sekali lagi menyangkut perkataan, menyangkut ucapan, dan tidak akan lolos satu ucapan pun dari pengawasan dan pencatatan malaikat. Iya. Disebutkan malaikatnya juga Raqib Atid. Iya. Nah, barulah Imam An-Nawawi mencantumkan beberapa hadis. Ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Baginda Rasul, kata Abu Hurairah, pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini Pak, kalau ada karena ini menunjukkan kebiasaan atau sudah berkarakter. Jadi keimanannya memang dia sudah begitu tumbuh kuat. Beda lagi kalau contohnya man yu'minu billah. Nah, ini pakainya kana. Ini. Siapa yang sudah tumbuh kuat keimanannya,
kepada Allah dan hari akhir, ya, maka dia akan berkata yang baik atau dia diam. Sehingga para ulama, kalau Bapak datang kepada para ulama, ya, minta saran, nasihat, itu oleh para ulama pasti, kalau tidak disuruh baca Quran, disuruh zikir atau banyak sholat. Itu. Oleh karena itu nanti contohnya kalau Bapak datang, dilihat kira-kira, wah ini orang ini suka ngelamun, tujuan hidupnya nggak jelas. Gitu. Nah, kira-kira terapinya apa? Wah, harus baca ayat ini. Baca ayat ini tiap ba'da sholat. Minimal mah ketika dia baca surat itu, baca Al-Quran itu, peluang untuk dia ngelamun, mikirin yang lain hilang. Atau contohnya ini harus baca zikir ini nih, atau baca istighfar ini sebanyak-banyaknya. Bahkan nanti kiai itu membatasi baca 1000 kali contoh. Nah, dengan baca begitu berarti dia mensibukkan dirinya untuk zikir, tidak melamun, tidak halusinasi. Jadi itu salah satu mengalihkan sebenarnya metode itu. Nah, kalau contohnya ditanggapi oleh yang tidak tahu tujuan, itu zikir ditentuin segala. Ya, padahal itu untuk terapi untuk orang yang seperti itu. Nah, sebenarnya tadi tuh supaya hatinya terisi. Karena di sini kalau orang yang sudah keimanannya kuat, maka dia akan hanya berkata yang baik, kalau tidak dia diam. Ada para ulama dulu yang ulama min kibaril ulama, itu kalau tidak ditanya dia tidak ngomong, Pak. Kalau tidak diminta dia tidak pernah bicara. Itu. Nah, saya kemarin baca tafsir, ketika ada tanya, wamal hayatud dunya illa la'ibun walah walad darul akhiratu khairul limanittaqa. Tidaklah kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Nah, Bapak kira-kira memahami kehidupan itu sebagai permainan dan senda gurau itu apa? Kira-kira apa? Kan hidup ini aktivitas nih. Ya, dari pagi ke pagi semua aktivitas. Apa itu main semua? Termasuk sholat. Termasuk kita beramal soleh. Nah, ternyata ada mufasir yang memaknai gini, bahwa hidup itu permainan, disebut permainan kalau kegiatan kita tidak bermanfaat. Itu kategorinya permainan. Jadi kalau aktivitas kita yang kita lakukan, kemudian aktivitas itu tidak ada manfaatnya, maka itu disebut permainan. Nah, yang kedua, kalau senda gurau itu kalau kita melakukan kebaikan tapi tidak serius kita melakukannya, itu termasuk senda gurau.
Ya, kita melakukan contohlah kita takmir masjid, meramaikan memakmurkan masjid. Itu kalau tidak serius ngurusnya, itu disebut sendakuro. Ya. Nah itu, jadi dua la'ibun walahun itu, la'ibun itu kalau tidak ada manfaat maka disebut permainan. Nah kalau tidak serius melakukannya maka itu disebut bagian dari sendaguro. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang melaksanakannya, dia kalau tidak ditanya, dia mungkin hanya senyum aja contohnya. Nah mungkin dia sedang mengamalkan hadis ini. Di situ. Oleh karena itu Pak, bagi orang-orang tertentu tidur itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau dia tidak tidur, segala dilakukan, segala diomongkan di situ, sehingga bagi dia tidur itu lebih baik. Di situ orang itu merasa aman kalau dia tidur di situ. Jadi karena kalau dia tidak tidur pasti rese gitu di situ. Tapi bagi orang-orang tertentu itu justru tidak tidur itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena diisi dengan kebaikan-kebaikan. Gitu. Nah, jadi kalau tidak ada si anu mah, ya asa gimana gitu. Nah, jadi kehadirannya itu luar biasa. Nah, itu mungkin bagi orang tersebut itu tidak tidur itu. Oleh karena itu nanti di kecenderungannya puasa itu tidurnya aja ibadah. Kenapa? Karena terhentinya berbuat buruk. dengan tidur itu terhentinya hal-hal yang bisa merusak puasa. Tapi kalau tidak tidur dia, kecenderungan puasanya menjadi rusak di situ. Ya. Baik, kemudian ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu berarti ayahnya Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Umar itu namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi anaknya Sayyidina Umar bin Khattab itu banyak. Ya. Di antaranya Abdullah, kemudian Asim. Ya. Tapi setelah Abu Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu tidak ada satupun anaknya yang menjadi khalifah atau gubernur. Iya, di situ. Begitu juga anaknya Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar nggak ada juga yang yang jadi. Anaknya Utsman bin Affan ada nggak? Nggak ada juga. Ya. Itu. Jadi setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 4 itu, Ali bin Abi Thalib itu yang menjadi khalifah selanjutnya adalah keturunan Abu Sufyan, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Terus dari situ baru anaknya di situ. Makanya disebutnya dinasti Muawiyah. Di situ. Jadi sebenarnya
dicontoh ada contohnya dari sahabat dinasti itu dari mulai sahabat Muawiyah ke sini. Ya. Baik. Ini kata Nabi, ini dari Ibnu Umar, la tuksirul kalam. Jangan terlalu banyak bicara. Ya, tuksirul kalam. Jangan terlalu banyak bicara. Bigoiri zikrillah, selain zikir kepada Allah. Jadi intinya sebenarnya di sini banyak zikirlah. Ya, banyak zikirlah. Nah, nanti zikir itu macam-macamnya banyak, Pak. Salat zikir bukan? Zikir. Baca Quran zikir. Baca tasbih, tahmid, tahlil zikir. Itu baca sholawat zikir. Nah, jadi karena ini berkaitan dengan dengan kalam, maka ya, la tuksirul kalam atau ghibah bi ghairi zikrillah. Jadi jangan terlalu banyak bicara selain zikir kepada Allah. Apa kata Nabi? Fa inna kasrotal kalam, karena banyak bicara itu bi ghairi zikrillah, selain zikir kepada Allah, qaswatul qulub, membuat hati menjadi keras. Jadi kalau orang contohnya banyak bicara selain dari zikir kepada Allah, itu akan menjadikan hatinya mengeras. Ya, salah satu contohnya mengeras itu nanti dinasehati tidak mau. Itu. Wa inna ab'adan nas, maka sungguh orang yang paling jauh kata Nabi minallahi ta'ala dari Allah, al-qalbul qasi, yaitu hati yang keras. Nah, itu kalau dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim ya. Allah sudah menguji hati-hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, maka mereka mendapatkan azab yang begitu agung. Nah, itu Allah mengunci. Sempat ada orang tanya sama saya, ternyata ayat sebelumnya itu orang kafir itu diingatkan dan tidak diingatkan, dia tidak akan beriman. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Lalu gimana? Pak, kalau gitu siapa yang menjadi dalang kekafiran itu? Jadi orang kafir itu diingatkan dan tidak diingatkan, dia tidak akan beriman. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci. Kalau begitu yang menjadi dalang orang itu kafir Allah. Coba kalau tidak dikunci. Iya. Mungkin dia masih bisa dia menerima hidayah, nasihat dari orang. Nah, karena sudah ditutup, dikunci. Apa iya begitu? Gitu. Jadi kalau gitu kekafiran itu berarti itu kehendak Allah kan. Nah, itu memang agak susah itu menjawabnya. Gimana? Nah, saya ada teori. Mungkin nanti ada teori conditioning namanya, dari dunia, dari psikologi. Itu Pak DKM di kajian khusus.
Jadi ada 3 tahapan. 1 al-halah, 2 al-adah, 3 al-mamlakah. Al-halah itu masuk satu kondisi yang belum pernah. Jadi orang masuk ke dalam satu kondisi dia belum pernah. Contoh punten ya, ngarokok. Kalau orang belum pernah ngarokok, Pak, coba dia ngarokok, batuk nggak? Batuk. Nah sebenarnya respon tubuh itu, kalaulah kita mengerti, jangan. Sebenarnya begitu. Cuman karena kita tidak tahu respon tubuh itu bahasanya seperti apa. Ini mah kebiasaan aja mungkin. Contohnya kalau orang merokok di awal pasti di situ. Padahal itu respon tubuh. Kalau dalam bahasa mungkin Allah mengingatkan kepada kita, jangan, nggak cocok. Masuklah ke tahapan al-ada, habit. Dia terbiasa. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2-3 tahun merokok menjadi kebiasaan. Kira-kira batuk nggak? Udah mulai nggak batuk dia tuh di situ. Tapi kalau 10 tahun, 20 tahun dia ngarokok menjadi kepribadian dirinya. Sehingga nanti kalau tidak ngarokok justru jadi sakit. Di situ. Jadi kalau nanti orang tidak merokok jadi sakit nanti. Lebih baik tidak makan daripada tidak merokok di situ. Nah, tapi kalau contohnya pertama kali contohnya masuk ke dunia ngerokok itu kemudian berhenti, mudah nggak? Tapi kalau sudah terbiasa agak susah. Apalagi sudah menjadi bagian dari karakter hidupnya, itu akan semakin sama juga kalau kita contohkan itu contoh berdusta. Pertama kali orang berdusta, resah nggak? Sama, resah. Tanya sama istri, mah mau meeting di luar kota. Padahal bohong contohnya. Kira-kira resah nggak? Resah itu masih di situ. Mulai dari HP diamankan, tempatnya juga di situ. Tapi kalau 1 kali lolos, nyoba lagi 2-3 kali, resah nggak, Pak? Mulai nyaman dia. Tapi kalau puluhan kali itu dilakukan, justru kalau tidak melakukan, Nah sebenarnya korupsi juga begitu, Pak. Korupsi juga di situ. Oleh kenapa kita nyantai aja dia jalannya. Padahal sebenarnya udah puluhan kali mungkin. Pertama kali itu ganti angka itu resah nggak, Pak? Wah luar biasa itu. Tapi tidak ketahuan lolos. Esok lusa dia ngulangi lagi, mulai berkurang rasa resahnya. Nah kalau begitu pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menutup, mengunci hatinya itu? Ya Allah sudah mengingatkan mulai dari awal. Kalau batuk tadi itu respon tubuh. Kalau contohnya tentang dusta itu ketidaknyamanan hati nurani, jiwa keresahan, itu sebenarnya peringatan yang diberikan Allah lewat nurani itu. Nah karena tidak digubris itu. Nah, akhirnya menumpuk dosa itu, maka sebenarnya dosa itulah yang menutup hati dia, mengunci hati dia. Jadi kalau sudah terlalu banyak mah, agak susah memang orang untuk perjuangan tobatnya. Oleh karena itu Pak, kalau ada orang contohnya dia sudah ada dalam kondisi yang hitam, ya, kemudian dia tobat, pasti itu perjuangannya hebat banget. Oleh karena itu nanti kalau benar-benar dia itu tobatnya benar-benar,
dia akan menjadi berlian. Itu. Nah, sekali lagi, ini hadis ini diriwayatkan Imam Biriji mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu banyak bicara, kecuali zikir kepada Allah. Itu. Nah, hari ini atau sekarang ini saya yang paling banyak bicara. Iya, di situ. Ya. Baik. Kemudian ini ada dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, kata Utbah ini, dia bertanya kepada ya Rasulullah, man najah. Najah ini dari kata munajat. Jadi Bapak kalau dengar yuk doa munajat, doa meminta keselamatan. Gitu. Jadi najat itu apa yang disebut dengan keselamatan itu ya Rasul? Lalu kata Nabi, amsik alaika lisanak. Tahanlah lisanmu untuk tidak berkata buruk. Itu maksudnya. Wal yasa baituka, dan luaskanlah rumahmu. Maksudnya luaskan itu adalah luaskanlah rumahmu dengan zikir ketaatan. Jadi oleh karena itu jangan sampai contohnya rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, kuburan. Maksudnya kias seperti itu. Jadi hidupkanlah rumahmu itu dengan zikir-zikir, baca Quran. Jadi jangan sampai seperti kuburan sepi. Itu. Oleh karena itu nanti untuk supaya meluaskan, menghegarkan, itu mengisi rumah itu supaya lebih maka sholat itu nanti sholat sunat itu lebih baik di rumah. Oleh karena itu Nabi, kalau kita mau bergesernya dari sini ke sini. Makanya kalau ada sholat, setelah sholat fardu, kan Bapak kalau mau sholat sunat itu bergeser ya, bergeser ke sini. Nabi mah bergesernya ke rumah Pak. Iya, insorofa ila baitihi. Jadi berpaling dari tempat duduknya ke rumahnya. Jadi sholat sunatnya di rumahnya. Nah kalau kita contohnya jauh gimana? Makanya tadi bergesernya dari sini ke sini atau tuker gitu. Nah ini situ. Nah kalau contohnya Bapak boleh nggak contohnya dari sini nanti setelah zikir salat sunatnya di rumah boleh nggak? Itu memang bagus. Nabi begitu di situ. Nah itu diantaranya apa? Untuk memakmurkan masjid dengan zikir kepada Allah di situ. Nah disitulah maknanya kenapa sholat sunat itu disunahkannya, afdolnya di rumah itu. Ya. Wabki ala khotiatika, dan menangislah kamu karena banyaknya kesalahan dan dosa yang kamu lakukan. Jadi kata Nabi kepada Utbah, apa hal yang bisa menyelamatkan kamu? Kata Nabi, satu, tahan lisanmu untuk tidak membicarakan keburukan orang, dan luaskan rumahmu dengan zikir dan ibadat. Dan yang ketiga, menangislah kamu karena banyaknya dosa yang pernah kamu lakukan.
itulah 3 hal yang membuat kamu bisa selamat. Itu kata Nabi. Nah, ini tentang ghibah agak lebih rinci. Ini dari Abu Hurairah. Jadi Bapak dan Ibu, hadis itu diriwayatkan itu banyaknya melalui sahabat Abu Hurairah. Walaupun Abu Hurairah cuma 3 tahun bersama Nabi. Iya, 3 tahun bersama Nabi, tapi Abu Hurairah terus bersama Nabi, kemana Nabi itu selalu berada. Nah, itu kata Rasulullah, atadruna mal ghibah. Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Itu kata Nabi. Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu kata Nabi, qala zikruka akhaka bima yukrih. Jadi zikruka itu kamu membicarakan saudaramu yang saudaramu itu tidak suka. Jadi perkataanmu kepada saudaramu itu yang saudara itu tidak suka, itu namanya ghibah. Tentu ini pasti hal yang buruk. Jadi kalau kita ngomongin orang yang baiknya, kira-kira marah nggak? Enggak. Di situ. Contohnya gini. Saya salut kepada Bapak Ketua DKM. Luar biasa. Sudah tenaganya dia berikan. Hartanya pun dia kurbankan. Wah, luar biasa. Kira-kira disebut begitu, dibicarakan begitu, kira-kira DKM marah nggak? Kalah pasti di situ. Di situ. Nah, itu namanya bukan ghibah, karena orang yang diomongin itu tidak marah, tidak di situ. Di situ. Mungkin contohnya sambil menahan, hadis siapa lagi kalau bukan. Nah, itu di situ. Tapi boleh nggak coba? Ada masalah nggak kalau contohnya dibilang gitu? Siapa lagi kalau bukan aku? Tapi tidak tercetus dalam ucapan. Kira-kira itu termasuk apa? Termasuk nggak? Sombong atau ria nggak kira-kira? Iya. 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 Nah, itu karena itu bagian dari pujian, kata Nabi, kembalikanlah pujian itu kepada Allah. Iya, di situ. Ya, alhamdulillah Allah menakdirkan saya begitu. Semoga istiqomah. Tapi itu betul-betul harus dijaga supaya apa? Supaya hati itu tadi tidak cenderung ria. Nah, itu. Jadi sederhana. Ngomongin orang itu tidak suka. Itu aja. Di situ. Lalu, nah itu tanya lagi, ternyata sahabat itu juga tanya Kilan. Apa ro'aita in kana fi ahi ma'akul? Lalu kata sahabat itu, bagaimana pendapatmu? Itu, jika saudaraku itu yang diomongkan itu memang percis begitu. Jadi keburukan dia kita omongin, bener. Yang dia lakukan itu persis apa yang diomongkan. Nah, itu qala in kana fihi ma taqul faqad igtabat
igtabat. Ya, jadi jika itu benar yang diomongan itulah ghibah. Jadi keburukan yang kamu omongkan dan benar itu dilakukan oleh dia, itu kamu sudah berghibah. Lalu kata Nabi, wa illam yakun fihi ma taqul, bila yang diomongan itu tidak benar, ya yang kita bicarakan itu tidak benar, berarti kalau gitu kata Nabi, faqad, maka sungguh dia telah melakukan fitnah. Jadi kalau begitu ghibah dan fitnah itu 11 12 di situ. Ya. Nah sekarang ada pertanyaan gini, Allah membicarakan keburukan hambanya di dalam Al-Quran, ada nggak? Ada nggak, Pak? Allah membicarakan atau menyebarkan atau menginformasikan keburukan hambanya dalam Al-Quran. Ghibah nggak, Pak? Iya kan, di apa namanya, ada Fir'aun, apalagi Abu Lahab, Abu Jahal, ada nggak dalam Al-Quran? Yang disebutnya itu keburukannya, kebaikannya? Keburukan. Termasuk ghibah nggak itu? Atau jangan-jangan orang gitu, Allah juga berghibah dalam Al-Quran, jadi saya nah gitu. Dan ternyata malah ulama gitu, Allah bercerita tentang keburukan hambanya di dalam Al-Quran itu karena Allah itu sebagai hakim. Allah itu sebagai hakim. Oleh karena kalau hakim itu merinci keburukan orang demi untuk memutuskan, boleh nggak? Boleh. Di situ jaksa atau dan sebagainya. Oleh karena Allah itu maha hakim di situ. Yang pertama ya untuk menjadi pelajaran di situ. Nah itu. Jadi sekali lagi, kalau yang keburukan yang diomongkan itu adalah ghibah, kalau tidak benar yang diomongkan itu berarti disebut fitnah. Ya, baik. Ini hadis yang terakhir. Ini Nabi ketika Isra Mi'raj. Ini dari Anas sekolah. Kalau Rasulullah SAW lama arija, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas. Itu. Kata Nabi, aku melewati satu kaum yang kaum itu jari-jarinya itu ada kuku tapi dari tembaga, dari besi. Jadi panjang-panjang kukunya itu. Jadi Rasul melihat, menyaksikan itu orang-orang di tangannya itu ada kuku yang begitu tajam. Terus yukhmisuna biha wujuhahum wa sudurahum. Kemudian kuku-kukunya itu dipakai untuk mencakar-cakar muka dan dadanya. Begini. Sehingga itu berlumuran darah dan menjadi rusak. Lalu Nabi bertanya, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu? Qala, lalu Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging bangkai manusia saudaranya sendiri, yaitu ghibah.
mereka adalah orang-orang yang melakukan ghibah. Wa yaquna fi a'radihim, dan mereka orang-orang yang menghancurkan kehormatan saudaranya mereka. Jadi orang yang ghibah itu nanti di akhirat dia akan memiliki kuku yang begitu tajam, kemudian dia merusak muka-mukanya dan dada-dadanya. Nah itu sebenarnya gambaran bahwa ghibah itu akan merusak harapan kita masuk surga. Jadi sebenarnya ghibah itu akan merusak, menjauhkan kita, harapan kita masuk surga. Itu aja. Jadi nanti apakah contohnya dalam perjalanan dari mulai alam kubur sampai nanti yaumul hisab, ada nggak kira-kira yang mencabik-cabik dan sebagainya? Itu mungkin interpretasi orang berbeda-beda. Yang sesungguhnya bukan yang dicakar-cakar hakikatnya. Yang sesungguhnya itu adalah dia merusak, menghilangkan kesempatan dia untuk masuk surga. Itu. Jadi Allah sudah menjamin dia masuk surga, dia rusak dengan ghibah itu. Nah, itu mungkin yang saya tulis kembali ini dari apa? Dari kitab Riyadhus Shalihin. Mangga Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak sadar kita melakukan ghibah. Bahkan membicarakan yang sangat urgent dan penting sekali misalnya. Kita juga melakukan ghibah, walaupun itu benar. Nah, kalau kita tidak sadarkan itu dan kita sekarang tahu bahwa itu adalah menambah niat kita untuk masuk surga. Kemudian setelah kita lakukan lagi, apa yang harus kita kerjakan setelah kita sadar kita melakukan ghibah? Apakah ada upaya-upaya untuk misalnya astagfirullahaladzim, apa itu? Ya. Satu caranya adalah kita datangi orang yang digibahi. Iya. Wah itu paslon yang kita sebarkan keburukannya lewat WA atau Instagram atau itu termasuk ghibah, Pak. Caranya satu, kita harus mendatangi dia. Iya. Di situ. Dan itu kalau diteruskan, Pak, itu informasi itu dari kita, kemudian diteruskan oleh orang, mungkin ribuan orang nerusin, itu bertambah lagi. Di situ. Nah itu aja. Jadi satu itu harus ditemui orang itu tak penanggulangi. Kalau kita ingin clear, bebas. Kalau tidak, kita jangannya ya Allah ampunilah saya sudah melakukan keburukan kepada dia. Kira-kira diterima nggak? Tadi itu dua. Kalau kesalahannya kepada manusia dua kan? Satu kesalahan kepada Allahnya, melanggar larangannya. Nah, kalau ya Allah saya sudah melanggar laranganmu, ampuni aku. Allah berikan ampunan. Tapi yang kedua, ya Allah saya sudah menyakiti dia, ampuni saya. Gak bisa. Mungkin kata Allah, jangan ke saya, itu kepada hambaku yang kamu telah sakiti. Nah itu Pak Haji. Nah yang kedua, Bapak persiapkan
ya sejumlah kebaikan pahala untuk membayar dia nanti. Itu. Udah jelas kalau kita tidak mau tidak mau tabayun kepada dia atau tidak meminta maaf, berarti dicatat terus itu sampai oleh malaikat sebagai sebuah keburukan. Nanti kalau dia minta sudah siapkan. Nah itu makna keburukan diikuti dengan kebaikan akan menghapus keburukan itu. Jadi keburukan diikuti dengan kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Itu artinya ketika kita berbuat buruk diikuti dengan kebaikan, disiapkan orang yang akan mendakwa itu. Iya, di situ sudah saya siapkan. Kalau dia nanti minta apa? Minta balasan, udah siapkan. Dengan cara apa? Berbuat baik. Itu aja, Pak. Iya. Jadi dua caranya. Gitu. Baik. Terima kasih Pak DKM. Mangga, Pak. Menghapus dosa dengan riba yang dilakukan sebelumnya dari penista manusia. Apa cukup dengan kebaikan itu atau dengan jahat? Apa sedangkan kalau dengan jabat kelihatannya tidak mungkin karena aspek ekonomi, tapi dengan kita beramal, berzikir, terus baca Al-Quran, itu hal-hal yang bisa menghapus dosa-dosa. Karena kita hanya bisa seperti itu untuk saat ini, untuk menjabat atau beramal baik dengan jabat itu kelihatannya tidak mungkin untuk kondisi sekarang. Tapi dengan kita berzikir, kita membaca Al-Quran, menghapus kebaikan, menghapus dosa dan kebaikan dosa itu, maka itu akan melunasi dosa kita dibagi banyak sebelumnya. Tuh. Bagus, Mas. Jadi kata Nabi, ada sahabatnya, ya Rasul, saya tidak bisa berbuat baik dengan sedekah. Jadi tadi itu kan contohnya berbuat buruk diikuti dengan kebaikan. Kebaikan itu dalam konteks yang umum sedekah, gitu kan, memberi. Ya Rasul, saya nggak punya itu. Lalu kata Rasul apa? Tasbihmu, tahmidmu, zikirmu itu adalah sedekah. Jadi tadi itu kita hentikan gibah itu, setelah itu kita berbuat baiknya dengan baca Quran, baca sholawat, banyak itu sama apa Ji? Di sini. Insya Allah nanti itu makna kebaikan menghapus keburukan itu karena kebaikan itu sudah kita siapkan. Kalau dia nanti minta balasan, minta pertanggungjawaban itu. Ya, gimana Pak Ji itu? Bisa dipahami? Jadi saat ini kita ya Iya, iya. Jadi kalau caranya, saya terus aja gibah, tapi saya juga terus berbuat baik, boleh nggak sih? Ya itu aja di situ. Ya mangga Pak Ji. Ini mah pengalaman pribadi aja. Kan guru. Kalau guru mah banyak gibah siswa, gitu di ruang guru kan misalkan. Apakah itu termasuk gibah dosa atau memang hanya itu mah bagian dari menceritakan kekurangan-kekurangan siswa itu gitu di dalam banyak, padahal sudah sekian puluh tahun gitu ya. Gibah gitu. Iya. Oh iya. Gimana itu? Ya. Ya. Baik. Pak, ada yang dibolehkan itu kita gibah. Itu. Ada ruang-ruang tertentu. Satu. Dalam penelitian ilmu hadis, penelitian ilmu hadis itu membicarakan rawi. Rawi itu sanad itu. Rawi itu orang yang menerima dan menyampaikan hadis. Berarti manusia, Pak. Untuk menentukan hadis itu sahih dan tidak, itu dikuliti, Pak.
Rawi itu dia pernah berbuat buruk enggak? Kalau berbuat buruk apa keburukannya? Nah itu dibahas di situ. Nah apakah itu termasuk ghibah? Para ulama menyebut itu tidak termasuk ghibah. Kenapa? Karena ada kepentingan, bukan untuk menyebarkan sebenarnya keburukannya. Yang kedua, hakim. Hakim itu mengkuliti nggak terdakwa, wah keburukan dan sebagainya. Iya di situ. Nah itu tidak disebut ghibah. Kenapa? Karena ada kepentingan untuk. Termasuk siswa-siswa itu ketika guru rapat, wah si anak ini begini contohnya gitu. Nah itu nanti itu tidak termasuk merusak. Kenapa? Karena itu luang lingkupnya untuk kebaikan di situ. Tapi kalau contohnya di luar kepada orang yang tidak tepat untuk membicarakannya, wah anak itu tuh begini, kira-kira jadi ghibah nggak? Itu jadi ghibah karena konteksnya berbeda. Itu Pak Haji. Insya Allah aman Pak Haji di ruang guru. Iya. Kenapa? Gimana Pak Haji? Oh kalau di luar konteks, ya tinggal dipanggil paling. Nak, saya dia dipanggil. Nak, saya tadi itu membicarakan keburukan kamu. Iya nih. Jadi kalau di luar konteks, tapi kalau untuk kebaikan, peningkatan kualitas itu tadi nggak jadi masalah. Itu Pak Haji. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukup ya. Ya baik, saya kira kita sudah membicarakan tentang ghibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak melakukan ghibah. Ya, saya doakan Bapak dan Ibu semoga diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, dan semoga selalu ada dalam lindungan dan ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.